فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. An-nafsu kalau dalam bahasa Arab kita lihat terjemahannya, an-nafsu itu artinya jiwa. Ya. Artinya jiwa. Bukan bahasa kita maksudnya nafsu adalah hawa nafsu. Tapi di sini adalah jiwa. Jiwa itu kan terbagi-bagi, makanya dikatakan ada an-nafsul mutmainnah. Seperti di dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini adalah jiwa yang baik, yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dikatakan an-nafsu. An-nafsu artinya dalam ya ungkapan dalam bahasa Arab, terjemahan kita adalah jiwa. Jiwa yang tenang. Ya, ada juga dikatakan an-nafsu al-lawwamah. Ya, jiwa yang tercela. Ya, termasuk juga an-nafsul ammarah. Itu jiwa yang mengajak, memerintahkan. Jadi seseorang itu ya masih hubungannya dengan keburukan atau maksiat. Tapi ini secara khusus poin yang keempat ini ada pengaruh jiwa masing-masing dari manusia tersebut. Dan sudah pasti seorang melakukan keburukan, perbuatan maksiat yang akan mengurangi keimanannya atau keburukan yang mengurangi keimanannya itu ya faktor, bisa kita katakan faktor yang terbesar adalah dari jiwanya sendiri, dari dirinya sendiri. Karena dia yang menggerakkan tubuhnya, menggerakkan anggota tubuhnya. Untuk apa dia gunakan? Ya, untuk apa dia berikan, kepada apa dia berikan, ya. Dan itu ada pengaruhnya dengan jiwa dari masing-masing manusia. Maka salah satu penyebabnya adalah an-nafsu al-ammaratu bisu, yaitu jiwa yang selalu mengajak, memerintahkan kepada keburukan. Dan inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam sarahnya. Beliau mengatakan penjelasan yang lebih rinci dari poin yang keempat ini. Beliau mengatakan wahya nafsun madhmumah tujadu fil insan. Dan dia adalah merupakan jiwa yang buruk, yang tercela, yang ada pada setiap manusia. Dan sebenarnya ini ada pada setiap manusia pasti ada. An-nafsul ammarah bisu. Tetapi tentunya seorang harus berusaha untuk menguasai jiwanya. Jangan jiwanya yang menguasai dia. Jangan sampai jiwanya ini yang menguasai dirinya, menguasai tubuhnya, menguasai hatinya. Karena dia kalau masuk ammarah, dia adalah ammarah bisu, dia adalah merupakan jiwa yang buruk, jiwa yang tercela. Yang ada pada setiap manusia yang mengajak manusia tersebut ta'muruhu bikulli su', mengajak manusia untuk melakukan setiap keburukan. Ya. Terus jiwanya mengajak kepada keburukan, terus jiwanya mengajak kepada keburukan. Lalu dia ikuti. Ini namanya an-nafsul ammaratu bisu. Wa tad'uhu ilal mahalik, bahkan yang lebih parah lagi ujungnya akan mengajak jiwa yang buruk itu, jiwa yang mengajak kepada keburukan itu akan membawa ya manusia tersebut ilal mahali, kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Sebagaimana kita telah menjelaskannya dan kita ketahui, apalagi dalil yang sangat banyak dari Al-Quran, apalagi hadis Nabi, bahwa perbuatan dosa-dosa, apalagi dosa besar itu dikatakan muhlikat, membinasakan, menghancurkan jiwa mereka, agama mereka, bahkan keluarga mereka, bahkan telah kita sebutkan tadi, bahkan harta mereka, umur mereka, hilang berkahnya, ya, mengajak kepada kehancuran. Jiwa itu kalau diperturutkan, jiwa yang buruk mengajak kepada keburukan, itu akan menghancurkan orangnya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Wa tahdihi ila kulli qabihin, dan mengarahkan dia, memberikan arahan kepada orang tersebut kepada setiap perkara yang jelek, yang tercela, yang buruk. Hadza tab'uha, dan ini menjadi tabiat jiwa yang seperti ini akan menguasai manusia tersebut. Wa tilka ya
sajayatha, ya. Dan itulah yang terus menggiring orang tersebut melakukannya. Wa illa ma waffaqahallahu wa sabbataha wa anaha, ya. Tentunya hanya kepada Allah lah seorang harus mengembalikannya. Harus bertawakal kepada Allah, harus menyerahkan seluruh urusan kepada Allah, bahkan jiwa raganya dia harus berikan dan dia minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikannya taufik. Karena banyak sekali contohnya, bukan hanya orang-orang yang mungkin sudah terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat, meninggalkan perintah Allah, tetapi bahkan kepada orang pun yang taat. Bahkan juga ada terjadi kepada para ulama, bahkan orang penghafal Quran, penghafal hadis dan yang lainnya, ketika Allah SWT tidak memberikan taufik kepada mereka. Yang mereka lebih suka mengikuti jiwa buruk mereka tersebut. Mungkin orang hadir di halaqah ilmu, halaqah Quran, hadis, mendengarkan ceramah, kajian. Masya Allah, jiwa yang mengajak keburukan itu hilang, lari daripada dirinya. Tetapi ketika dia sudah keluar dari masjid, dia sudah tidak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, atau tidak baca Quran, atau tidak berzikir, maka disitulah jiwanya mulai mengajak dia kepada keburukan. Makanya dikatakan, kecuali orang-orang atau siapa yang diberikan oleh Allah taufik, atau jiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik kepada jalan yang benar, kepada kebaikan, kepada ketaatan, bahkan wasabbataha, bukan hanya diberikan taufik tetapi juga dikuatkan oleh Allah. Allah berikan dia pertolongan. Allah jadikan dia orang yang istiqamah. Ya, dan menjauhi keinginan-keinginan jiwanya yang buruk membawa kepada maksiat. Fama takhallasa ahadun min syarri nafsihi illa bitaufiqillah. Ini harus ingat kita, dan ini selalu diingatkan oleh para ulama kita. Apalagi ini sebenarnya berkaitan dengan perkara yang besar, itu akidah tauhid, dan kita harus yakin tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari keburukan jiwanya, dirinya sendiri sebelum yang lain, sebelum orang lain, sebelum teman-teman yang buruk. Itu mulai daripada dirinya. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari keburukan dirinya kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa bitaufikillah. Ya, makanya salah satu doa yang mungkin pantas juga kita selalu baca, bahkan para ulama mengatakan jadikan ini juga doa kita yang kita mesti juga mengucapkannya, meminta kepada Allah setiap hari. Banyak doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Tetapi ada doa-doa itu yang spesial dalam arti berhubungan dengan pribadi kita masing-masing, dan dia mesti diucapkan setiap hari. Di antaranya adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balik hatikan manusia, membolak-balikkan hati manusia, maka ya tetapkan aku di dalam agamamu. Arahkan ya hatiku, jiwaku di dalam ketaatan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, ini juga doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an, ada di dalam surah Ali Imran, di awal surah Ali Imran. Nah, bahkan dikatakan ini doa-doa orang-orang yang saleh, orang-orang yang bahkan rasikhuna fil ilm, orang yang memiliki kekuatan ilmu dan amal, menguasai ilmu agama dan banyak amalnya, tapi mereka tidak pernah berhenti berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau palingkan hati kami. Ba'da iz hadaitana, ketika kamu telah memberikan, wahai Allah telah memberikan hidayah kepada kami. Hidayah sudah ada, tetapi bisa menyimpang, bisa. Maka kita selalu meminta kepada Allah agar tidak dipalingkan kepada kesesatan, kepada penyimpangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya, begitu juga ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiits, Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Ada di ujung doa ini adalah jangan ya Allah, jangan sandarkan aku ya, sedikit pun walaupun sekejap mata dengan kemampuan yang aku miliki. La haula wala quwata illa billah. Itu semua dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepintaran Anda, karena Anda hafal Quran, banyaknya Anda membaca Al-Quran, bersedekah dan yang lainnya. Ya. Kita memiliki sesuatu yang mesti kita harus hati-hati pada diri kita sendiri, yang tidak pernah lepas daripada diri kita, itu jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan.
Makanya kita menyandarkan kepada Allah. Makanya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari keburukan dirinya kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna dari salah satu firman yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf, di kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di dalam surah Yusuf ayat 53. Kama qala ta'ala hakiyan 'an imra'atil aziz. Ya, sebagaimana kita mendapatkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, beliau digoda oleh seorang wanita bangsawan cantik, ya, masih muda, ya, dan bagaimana menggodanya, bahkan mengajak untuk berbuat zina, ya, subhanallah. Kesempatan, tidak ada orang di dalam ruangan tersebut, kamarnya pun dikunci, dikasih gembok dan semisalnya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dengan perempuan Imra'atul Aziz tersebut adalah berada di dalam. Dikatakan Al-Aziz di sini adalah menteri, ya. Maksudnya penguasa Mesir yang ketika itu menjabat jabatan yang tinggi, dan istrinya tertarik kepada Nabi Yusuf, ya, karena ketampanannya dan semisalnya. Dan dikatakan perempuan ini juga cantik. Tetapi subhanallah bagaimana, ya, keinginan jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan wa ma ubari nafsi inna nafs, maksudnya di sini juga perkataan dari, ya, coba kita lihat penjelasan dari tafsir ini, ya, wa ma ubari nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Kalau kita lihat artinya, ya, di sini dikatakan dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu, jiwa itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah, oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Dan para ulama tafsir mengatakan ini sebenarnya bukan perkataan Nabi Yusuf, tapi perkataan perempuan tersebut. Qalat imra'atul aziz. Berkata perempuan tadi, setelah ketahuan dia menggoda Nabi Yusuf, bahkan suaminya juga pertama menuduh Nabi Yusuf menggoda istrinya, tetapi ternyata istrinya yang menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Nabi, dan Nabi Yusuf pun berlindung kepada Allah dari keburukan jiwanya yang mengajak kepada maksiat. Ya, dan dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ketahuan, perempuan ini mengatakan wa ma uzaki nafsi, dan saya tidak membersihkan diri saya tidak melakukan kesalahan, tidak. Saya namanya manusia dan saya melakukan kesalahan. Inna nafsa lakasiratul amri li sahibiha bi amalil ma'asi. Ya, yang namanya jiwa itu kebanyakannya memang kalau kita lihat kenyataannya mengajak atau memerintahkan orangnya, jiwanya memerintahkan orangnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Talaban lima ladzatiha, karena ingin mendapatkan kelezatan dunia. Tapi kelezatan yang dicari dengan cara berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara yang dihalalkan. Illa man asamahullah. Tentunya orang yang hanya dipelihara Allah, dijaga oleh Allah, yang tidak akan jatuh kepada perkara tersebut. Innallaha ghafurudz dzunub. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni dosa-dosa. Man taba min ibadi, barang siapa yang bertaubat kepadanya, pasti Allah mengampuni dosanya sebesar apapun. Kemudian juga Allah maha sayang kepada hamba-hambanya, rahimun bihim.